Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu kata yang paling tidak enak untuk didengar adalah sesat. Ketika seseorang berkata kepada temannya, "Kamu tuh sesat," itu kata yang sama sekali tidak disukai oleh orang. Bahkan juga ketika seseorang dalam keadaan tersesat, sebetulnya juga sesuatu yang tidak disukai, karena memang sesat ini kadang-kala tidak disadari. Ada banyak orang meskipun dia sudah salah jalan, misalnya sudah sesat, dia nggak sadar. Baru ketika dia berhadapan dengan jalan buntu, atau ketika dia mulai melihat bahwa memang tidak ada harapan lagi, biasanya dia baru sadar bahwa dia tersesat. Jadi untuk seorang tersesat kadang-kala itu justru membutuhkan waktu. Nah, tetapi pertanyaannya, kalau kita bicara sesat, itu kita bicara tentang siapa yang mengatakannya. Karena orang yang sesat bisa, pertama adalah pelakunya yang menyatakannya. Wah, saya sesat. Nah, biasanya kalau pelakunya mengatakan saya sesat, dia cenderung mau bangkit. Dia cenderung mau cari jalan yang keluar. Dia mau cari jalan yang baik sekarang. Nah, yang kedua, bisa orang lain yang mengatakan bahwa seorang itu tersesat. Nah, kenapa orang lain mengatakan? Bisa jadi karena dia memang tahu jalan yang benar. Jadi dia berkata, "Kamu tuh sesat," gitu. Tetapi yang ketiga bisa terjadi juga, orang lain mengatakan hanya karena tidak suka gitu, karena kebetulan jalan yang biasa dia ambil berbeda, ya kan? Jadi dia bilang, "Wah, itu sesat," gitu. Karena biasanya yang dia ambil mungkin lewat jalur timur misalnya. Nah, saudara mengambil jalur barat, atau biasanya yang diambil jalur utara, dan saudara mengambil jalur selatan. Karena kebetulan ketidakmengertiannya, ketidaktahuannya terhadap jalan lain yang gak pernah diambil sebelumnya, maka dia berkata sesat. Nah, saya khawatir di dalam gereja juga hal yang sama terjadi. Untuk orang-orang yang biasa tepuk tangan di gerejanya, tiba-tiba melihat orang lain tidak tepuk tangan, wah, gak ada Roh Kudus misalnya. Lalu sebaliknya, untuk gereja-gereja yang tidak biasa tepuk tangan, lihat orang lain tepuk tangan, wah, itu sesat. Apalagi pakai bahasa roh, apalagi pakai nubuatan, apalagi pakai karunia-karunia Allah, wah, itu sesat sama sekali. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sudah saatnya standar sesat bukan pada naluri kita, standar sesat bukan pada adat istiadat kita, standar sesat bukan pada kebiasaan-kebiasaan kita, tapi standar sesat tetap ada pada Tuhan dan firman-Nya. Waktu kita menyadari bahwa standar Tuhan ada pada firman-Nya, maka di situ kita bisa melihat apa itu sesat. Dan akhirnya kita menyadari, kalau kita bicara sesat, Alkitab bilang semua kita adalah domba-domba yang tersesat. Kristus Gembala Agung kita, Dia menemukan kita dan menyelamatkan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita menjadi langkah-langkah yang penuh kepastian, kemenangan, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang bicara tentang sesat. Nah, sesat ini di sini harus kita sadari mulainya dari mana? Dari kita ini adalah orang-orang yang tersesat. Nah, kalau kita pernah menyadari bahwa kita sebetulnya orang-orang tersesat, biasanya kita lebih sabar menghadapi orang sesat. Kalau kita nggak pernah tersesat, kita lihat orang tersesat, kita pikir, kok bodoh banget sih orang ini ya? Kok orang ini kok bisa tersesat? Ini gimana sih caranya kok sampai
sampai tersesat. Tapi kalau kita juga pernah ngalamin tersesat, kita bilang, iya tuh memang tuh, aduh saya juga pernah ngalamin. Kita biasa lebih sabar. Nah, waktu kita menyadari kita nih orang-orang sesat, lalu kita dapat keselamatan hanya karena anugerah, kita akan senantiasa bekerja keras dengan tekun, dengan sabar, karena Roh Kudus akan memberi kekuatan buat kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, program pembahasan kita tentang sesat ini diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 mulai itu yang akan kita pelajari. Dikatakan, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ayat yang ke-25 saya ulangi sekali lagi. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Nah, jelas Alkitab berkata juga dalam kitab Yesaya bahwa kita sekalian sesat seperti domba dan segala kesalahan kita ditimpakan, ditanggungkan kepada Kristus di atas kayu salib. Dalam Roma juga dikatakan, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, semuanya tersesat. Tetapi Kristus menyelamatkan kita oleh kasih karunia-Nya. Nah, pertanyaannya, mengapa kita disebut sesat? Mungkin sudah mendengar program ini dan berkata, pendeta, masa kan saya disebut tersesat? Nah, saya pelajari kenapa kita disebut sesat. Yang pertama, karena kita menganggap perbuatan dosa lebih menyenangkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini sesat. Karena sebelum kita bertobat, sebelum kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menganggap perbuatan dosa lebih menyenangkan daripada hal-hal rohani. Nah, seringkali juga ada banyak orang pergi ke gereja, sudah bertobat katanya, tapi dia merasa kayaknya, aduh ikut Tuhan kok berat ya, ikut Tuhan ini gak boleh, itu gak boleh. Jadi dia tuh kadang-kadang berusaha menjadi pemain sandiwara yang ulung misalnya. Di gereja dia tampil baik, tapi kalau keluar gereja kembali pakaiannya seronok sekali, kembali pakaiannya tuh gak karu-karuan gitu. Karena dia pikir, aduh saya gak kuat gitu, jadi orang percaya yang harus tekun gitu. Jadi di gereja kelihatannya baik, tapi keluar gereja tetap berselingkuh, tetap minum mabuk, tetap judi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya sebut orang munafik yang sebetulnya sesat, karena dia masih merasa perbuatan dosa lebih menyenangkan daripada kebenaran. Ini yang saya percaya. Kalau kita sudah sungguh-sungguh bertobat, kita benci dosa, kita jijik sama dosa, kita mau makin dekat sama Tuhan, kita mau makin menyenangkan hati Tuhan. Buat kita Tuhan, kalaupun aku harus menderita, tapi untuk kebenaran, itu jauh lebih menyenangkan daripada segala kesenangan karena dosa. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengapa sebelum kita bertobat, masa lalu kita disebut sesat? Atau bahkan seringkali kita yang sudah beragama Kristen masih tetap disebut sesat. Kenapa? Karena kita menganggap perbuatan dosa lebih menyenangkan daripada kebenaran. Yang kedua saya pelajari kenapa kita disebut sesat. Karena kita tidak dapat menghargai kasih dan pengorbanan Kristus. Bayangkan, Kristus mati buat kita. Kristus mati untuk menebus kita. Kristus mati supaya kita bisa diangkat sebagai anak-anak raja. Kristus mati supaya rumah tangga kita bisa dipulihkan. Kristus mati supaya kita punya kepastian sorga. Kristus mati supaya memberi kuasa buat kita, supaya setan gak bisa menyerang hidup kita lagi. Tapi apa yang terjadi? Kita menolak, kita gak menghargai, kita gak mau menerima. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini kan namanya sesat. Jadi yang pertama kita disebut sesat. Kenapa? Karena kita menganggap perbuatan dosa lebih menyenangkan. Yang kedua, karena kita tidak dapat menghargai kasih dan pengorbanan Kristus. Yang ketiga, kenapa kita disebut sesat?
Karena kita tidak menyadari akibat daripada dosa-dosa kita. Kita anggap biasa kan? Wajar kan? Kita kan masih hidup di muka bumi. Normal sekali kalau kita jatuh dalam dosa. Tapi sebagai hamba Allah perlu saya tegaskan sekali lagi. Perlu saya ingatkan bagi setiap pendengar sekalian. Bahwa ketika kita menyadari akibat dosa-dosa kita, maka kita tahu dosa menyeret kita ke neraka. Tapi bukan hanya soal neraka. Tapi dosa juga menghancurkan rumah tangga kita. Dosa menghancurkan masa muda kita. Dosa merampas damai sejahtera kita. Dosa merampas ketenangan kita. Sehingga makin kita hidup dalam dosa, hidup kita makin sengsara. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari mengapa kita disebut sesat. Sebelum kita menyadari pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang keempat, karena kita berjalan menuju neraka. Bukankah itu sesat? Karena Allah sebetulnya rancangkan kita menuju sorga. Tetapi Alkitab berkata iblis menyamar sebagai malaikat terang. Dia tipu, dia permainkan hidup kita. Sampai akhirnya kita berjalan menuju neraka. Syukur kepada Allah oleh anugerahnya. Tadinya kita memang sesat. Tetapi Alkitab berkata bukan kita yang mencari Tuhan. Tapi Tuhan yang mencari kita. Tuhan selamatkan kita, Tuhan bebaskan kita. Biarlah sebagai orang-orang benar. Mulai hari ini kita menyadari kebenaran. Jauh lebih menyenangkan daripada dosa. Biarlah kita mulai menghargai kasih dan pengorbanan Kristus. Biarlah kita selalu menyadari Tuhan, dosa menghantar saya kepada maut, tetapi kebenaran menghantar saya pada damai sejahtera. Dan ingatlah, perjalanan kita menuju neraka akan menyengsarakan kita, tapi perjalanan kita menuju sorga, itu yang akan membawa kita pada kemenangan. Betul, jalan menuju neraka kadangkala penuh dengan tawaran-tawaran yang indah. Sementara sebaliknya jalan menuju sorga penuh dengan perjalanan di mana kita harus memikul salib dan menyangkal diri. Tapi ujung dari neraka adalah kehancuran. Tapi ujung dari perjalanan ke sorga membawa kita dalam sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Kalau saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, setiap saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa setiap mereka yang menghadapi masalah, persoalan, tantangan hidup, dan mereka yang rindu Tuhan untuk kembali ke jalan yang benar. Mereka yang mungkin selama ini tersesat dan berkata, Tuhan, saya mau terima kebenaran. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan, Tuhan bawa mereka memandang kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus kekasih jiwa kita, Yesus juru selamat kita, Yesus pribadi yang sangat berarti buat hidup kita. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.